Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu 16 Maret 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara bersama-sama kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cari terus wajah kemuliaan Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kejadian 5 ayat 5 sampai dengan 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Bacaan kedua Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 4 ayat 1, dan Injil Lukas 9 ayat 28b sampai dengan 36. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai orang-orang percaya saudara, sebagai pengikut Kristus, diharapkan dapat hidup sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengetahui bahwa Bapa itu sempurna? Tak lain kita dapat melihat jati diri dan pelayanan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apakah kita sudah mengenal secara mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita ini, saudara? Bacaan kedua hari ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat dan para pelayan di Filipi tidak bertujuan menyatakan dirinya sudah sempurna dan memperoleh pengenalan tuntas akan Kristus. Tidak, saudara. Justru dirinya menyatakan belum cukup. Untuk itulah ia terus dia kejar, saudara. Nah, saudara, apakah kita yang telah dibaptis, mungkin dibaptis sejak kecil, sejak lahir, atau setelah dewasa, saudara, rajin berdoa, rajin mengikuti ekaristi setiap hari, setia dalam berbagai devosi, dan begitu banyak pelayanan? Apakah kita telah menjadi sempurna? Kesempurnaan itu tidak dilihat dari berbagai keaktifan kita dalam gerakan rohani, saudara. Tapi saudara, kesempurnaan itu harus dapat kita lihat bagaimana kita mengimplementasikan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan yang majemuk ini, saudara. Bukannya kita menjadi seteru lawan dari gerakan kasih Yesus. Bukan itu, saudara. Diingatkan oleh Rasul Paulus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Filipi 3 ayat 18-19. Ingat, saudara, Rasul Paulus mengingatkan sambil menangis, di mana banyak orang yang hidup, saudara, sebagai seteru salib Kristus, dan kesudahannya adalah kebinasaan. Menjadi seteru salib Kristus berarti, saudara, mereka yang tidak mengikuti Kristus. Ini merupakan bagian dari pesan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Juga kita sekalian hari ini, saudara, di saat-saat kita menjalankan masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Kenapa? Karena di zaman modern ini, saudara, dengan begitu canggihnya teknologi, banyak beredar pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudara. Banyaknya berita-berita yang mengasihkan dan mempersona. Ternyata, saudara, semuanya itu adalah jebakan yang membawa kepada kita penderitaan, kesengsaraan, kebinasaan, maut yang mematikan. Dalam bacaan ini Paulus menggambarkan musuh salib sebagai orang-orang yang hidup hanya untuk memuaskan perutnya, yang hanya memikirkan pikiran yang hanya tertuju pada hal-hal duniawi, tidak sekalipun untuk berusaha lebih mengenal Kristus lebih mendalam lagi. Pada masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, saudara, kita semua diajak untuk lebih lagi mengenal Dia, Yesus Tuhan.
Kita tidak cukup hanya berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi saja, saudara. Tetapi kita harus lebih lagi, saudara. Memang, seorang yang telah mengenal Kristus ingin mendapatkan pengenalan yang lebih dalam lagi. Ini bahkan lebih lagi daripada keinginan mengenal dan mengasihi lebih dalam orang-orang yang kita kasih. Keinginan ini membuat ia melupakan apa yang telah di belakangnya. Paulus tidak mengizinkan apa yang sudah dicapainya menjadi puas diri, menjadi berbangga diri, melainkan ia mengarahkan dirinya, saudara, kepada apa yang masih dapat dia peroleh. Kita berusaha mengenal Dia yang kita imani sebagai Tuhan Yesus Kristus, sampai kita dapat memandang wajahnya yang penuh kemuliaan, saudara. Yang mana kita tak mau meninggalkan Dia sejenak pun. Setelah memandang wajahnya seperti 3 murid yang dikasihi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita lihat ketiga murid ini, saudara, penuh kebahagiaan setelah melihat wajah Yesus setelah berjumpa dengan Elia dan Musa dalam rupa penuh kemuliaan. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Lukas 9 ayat 33. Saudara, adakah kita merindukan untuk berjumpa face to face dengan Yesus di dalam kemuliaan, saudara? Ini harus menjadi kerinduan kita, saudara. Untuk berjumpa face to face dengan Yesus. Bagaimana kita dapat mencapainya? Dalam masa prapaskah ini, masa puasa dan pantang ini, saudara, kita semua diajak untuk membersihkan hati kita. Kita mau melepaskan segala sampah-sampah yang ada di hati kita. Sampah marah, iri hati, dengki, benci, dendam. Kita mau lepaskan, saudara. Kita mau buang dan kita ganti dengan kasih. Kasih yang membuat hati kita ini penuh sukacita. Kasih yang memaafkan. Kasih yang mengampuni, saudara. Maka saudaraku, di saat kita melepaskan kasih dalam pengampunan inilah, saudara, kita akan dapat memandang wajah yang penuh sukacita. Wajah Yesus yang penuh sukacita, penuh bahagia, dan penuh ketawa. Regi minggu hari ini, saudara, kembali, saudara, kita diingatkan di dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini. Kita semua diajak untuk dapat terus berproses menuju kesempurnaan seperti Bapa di surga yang adalah sempurna adanya. Melalui putranya yang terkasih, kita mau mengikuti terus dengan penuh setiap kesetiaan dan taat sambil melakukan tindakan kasih. Kasih yang mengampuni, kasih yang penuh bela rasa. Maka kita akan berjumpa wajah Yesus yang penuh sukacita, penuh damai, saudara. Mari, saudara, kita mau tak henti-hentinya, saudara, mau mencari wajah Yesus dengan penuh kerinduan. Terus kita cari, saudara, cari dan kejar dengan selalu melakukan kasih yang mengampuni dan kasih bela rasa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita mau persiapan hati bersama saudara kita, keluarga kita, untuk menyambut tubuh dan darah Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.